Siang Mbak. Siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nina Bardavira. Saya dari program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Gadjah angkatan 2022. Saya kesini punya maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan negara saya. Jadi nantinya saya akan menceritakan mengenai satu kasus dan nantinya saya akan minta pandangan dan pendapat dari Mbak mengenai kasus tersebut. Jadi saya ceritain dulu ya. Jadi kasus yang saya dapatkan itu Desa Wadas, itu terletak di Kabupaten Purworejo, Kecamatan Bener, Jawa Tengah. Dan di sini itu masalahnya pemerintah mau bangun bendungan yang nantinya air bendungan itu menjadi air baku yang akan disalurkan ke 3 kabupaten, ada Ponorogo, terus Kebumen sama Purworejo. Nah, terus masalahnya itu pemerintah kurang komunikasi dengan masyarakatnya. Jadi kayak mau dibangun bendungan tapi nggak disampaikan terlebih dahulu ke masyarakatnya gitu. Jadi mereka tuh pada tahun 2018 itu pemerintahnya udah langsung menetapin kayak nanti mau dibangun bendungan di Purworejo sama Wonosobo. Nah, tapi belum disampaikan. Nah, itu yang menjadi masalah. Terus akhirnya masyarakatnya itu menolak karena pembangunan bendungan ini kan di atas bukit. Nah, bukitnya itu nanti bakalan dikeruk tapi dengan cara diledakin. Nah, kalau diledakin kan otomatis bisa menimbulkan longsor. Terus kalau dari ahli geologi itu bilang kalau misalnya diledakin itu mata air aslinya itu bisa hilang. Sedangkan kebutuhan masyarakat kan untuk sektor pertanian itu harus ada air kan Mbak gitu. Nah, jadi kalau dari Mbak sendiri tanggapannya gimana? Karena masyarakat di sana tuh mereka menolak keras untuk dibangun bendungan karena menurut mereka nanti bisa terjadi longsor, terus batu andesit di sana juga bakalan hilang. Jadi kayak mereka nggak mau kalau alam mereka tuh dirusak. Mbak, misalnya ini terjadi di desa Mbak, gimana tanggapannya? Kalau misalnya di tanggapan saya itu malah bagus, dan yang yang salah itu pemerintah setempat itu. Kenapa kok tidak cepat-cepat memberitahu pada masyarakat? Jadi harus sebetulnya harus diarahkan, harus nanti kan resikonya ada yang menanggung, dan mungkin resikonya itu ya kecil sekali karena itu kan pemerintah. Benar. Kan? Jadi kalau saya malah berterima kasih karena di daerah Purworejo itu kan daerahnya airnya sulit sekali. Jadi yang lebih baik itu kalau menurut saya diterima, dan pemerintah itu harus merayu, membujuk supaya masyarakatnya itu sadar dan mau menerima program pemerintah yang mau dibuatkan bendungan itu. Jadi saya setuju kalau sedikit demi sedikit itu pemerintah menyadarkan masyarakat, terjun dari masyarakat. Jangan menakut-nakuti. Dan itu resiko mesti ditanggung pemerintah. Dan tidak mungkin resiko itu besar karena itu kan sudah itu juga pikirkan terlebih dahulu. Masyarakatnya itu sebenarnya udah diganti rugi juga. Cuma mungkin mereka yang membesar-besarkan masalah gitu. Terus kemarin juga di videonya itu masyarakatnya di pemerintah itu ngirim aparat kepolisian ke sana. Itu kan sampai separah itu, dan sebenarnya masyarakatnya itu tidak anarkis, cuman mungkin aparatnya yang kayak langsung lari, langsung nyerek. Nah, itu kan masyarakat kan sebagai orang awam pasti langsung kayak, ini mau dibangun bendungan di kawasan kami tapi malah sama polisi diseret lah, kekerasan lah intinya. Lehernya itu ditarik pakai tangan itu, saya itu
Padahal saya waktu itu kan cuma mau menenangin mbak-mbak yang sedang debat sama polisi itu. Saya mau melerai tapi malah saya yang ditarik. Saya kan nggak salah apa-apa ini. Salah satunya mulainya dari situ. Misalnya di Bantul sendiri kan masih banyak lahan kosong kan. Iya. Nah, sedangkan kalau dibandingin sama kota itu udah full bangunan. Nah, kalau sebagai tata kota kita tuh mau bangun sesuatu harus nyari lahan kosong. Nah, misal saya tuh mau bangun mall biar orang Bantul tuh nggak jauh-jauh ke kota Iya, gitu. iya. Cuman warganya tuh kayak nggak setuju karena mikirnya wah nanti udah nggak ada lahan kosong dong, terus ntar mau istilahnya nanti full dengan bangunan gitu, jadi kan udah nggak asri gitu. Nah, jadi itu sama halnya kayak kasus ini gitu Mbak. Jadi makanya saya sebagai tata kota mempelajari hal ini gitu ke depannya, karena nanti saya kerjanya ya menata kota gitu Mbak. Terus yang itu yang mau apa didirikan mall itu nggak jadi? Itu cuman perumpamaan aja Mbak, Oh, untuk iya. menjelaskan kasus yang tadi. Iya, iya. Dari saya sendiri sih solusinya juga sama kayak Mbak, harusnya pemerintah itu mengkomunikasikan dengan baik sama warganya. Iya. Terus sama surat dari mereka yang resmi itu harus sesuai sama apa yang diomongin, yang Iya. dilakukan gitu kan. Karena kemarin tuh sempat dibilang kalau suratnya tuh nggak sesuai sama apa yang mereka lakukan, kan mau penambangan, cuman kayak suratnya tuh nggak jelasin dengan baik kalau ternyata penambangannya tuh sampai diledakin kayak gitu. Jadi solusi dari saya juga sama, harusnya dari pemerintahnya sendiri, karena warga kan yaitu daerah mereka tinggal menerima apa yang dibuat pemerintah aja kan gitu. Jadi itu aja sih Mbak. Terima kasih. Iya, iya.